Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang biaya modal. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Frasalia Putri dari Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai biaya modal. Lalu yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai biaya modal rata-rata tertimbang. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik biaya modal sebagai berikut. Yang pertama ada biaya modal, lalu yang kedua ada biaya modal rata-rata tertimbang. Materi yang akan dibahas dalam materi konten yang pertama ada biaya modal. Di sini ada tujuan dari konten materi 1. Yang pertama memahami konsep biaya modal, yang kedua memahami faktor-faktor yang menentukan biaya modal, yang ketiga memahami asumsi-asumsi model biaya modal, dan yang keempat memahami fungsi biaya modal, yang kelima memahami jenis biaya modal, dan yang terakhir memahami alasan pentingnya penggunaan perhitungan biaya modal. Di sini ada konsep biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Di sini ada faktor-faktor yang menentukan biaya modal. Yang pertama ada keadaan-keadaan untuk umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Yang kedua ada daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Lalu ada keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah. Para investor selanjutnya meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan meningkat pula. Lalu ada besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Lalu di sini ada asumsi-asumsi model biaya modal. Yang pertama ada resiko bisnis bersifat konstan. Resiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Tingkat resiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Lalu biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki resiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Lalu resiko keuangan bersifat konstan. Resiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Lalu ada kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menafsir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen atau laba bersih juga konstan. Lalu di sini ada fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan yang pertama sebelum pajak atau before tax basis. Perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. Lalu yang kedua setelah pajak atau after tax basis. Lalu sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Lalu di sini ada jenis-jenis biaya modal. Yang pertama ada biaya modal individual, lalu biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan dibagi menjadi biaya modal hutang jangka pendek, biaya modal hutang jangka panjang, biaya modal saham preferen, dan biaya modal saham biasa dan laba ditahan.
Lalu di sini ada perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting dengan alasan yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal itu diminimalkan. Lalu yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Lalu yang ketiga, keputusan-keputusan lain seperti leasing modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Lalu materi yang kedua tentang biaya modal rata-rata tertimbang. Di sini ada tujuan dari konten materi yang kedua. Yang pertama, mengetahui konsep biaya modal rata-rata tertimbang. Yang kedua, memahami cara mengidentifikasi sumber-sumber dana. Yang ketiga, memahami cara menghitung biaya modal individual. Yang keempat, memahami cara menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Yang kelima, memahami cara menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Di sini ada konsep biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang tersebut, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber dana. Yang kedua, menghitung biaya modal individual. Yang ketiga, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Yang keempat, menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Di sini ada cara mengidentifikasi sumber-sumber dana. Secara umum ada dua jenis sumber dana yang paling sering digunakan yaitu utang dan saham. Utang bisa terdiri dari utang bank atau utang melalui obligasi. Pemberi utang peroleh kompensasi berupa bunga. Saham merupakan bentuk penyertaan. Saham bisa berupa private placement, penempatan dana tidak melalui pasar modal, bisa juga dengan membeli saham yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Di samping dua jenis tersebut, saham preferred mempunyai ciri-ciri gabungan antara utang dengan saham. Lalu di sini ada cara menghitung biaya modal individual. Biaya modal utang. Biaya hutang dapat didefinisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditor terpenuhi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka biaya hutang adalah sama dengan KD atau yield to maturity, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. Biaya hutang dapat dicari dengan cara yang pertama biaya modal dari hutang jangka pendek, lalu yang kedua hutang jangka pendek seperti hutang perniagaan, hutang wesel, atau kredit bank. Lalu di sini ada cara menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana atau weighted average cost of capital. Jika pembiayaan suatu investasi berasal dari berbagai sumber pendanaan, maka biaya modal dihitung berdasarkan rata-rata tertimbangnya. Berikut adalah rumusnya, yaitu WACC sama dengan WD kali KD, itu lalu dikalikan lagi dengan dikurung 1 kurangi teksnya, ditambah WP kali KP, ditambah WS kali KS atau KSB, di mana WACC adalah biaya modal rata-rata tertimbang, WD sama dengan proporsi hutang dari modal, WP sama dengan proporsi saham preferen dari modal, WS sama dengan proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal, KD sama dengan biaya hutang, KP sama dengan biaya saham preferen, KS sama dengan biaya laba ditahan, dan KSB sama dengan biaya saham biasa baru. Lalu di sini ada cara menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Jika perusahaan menerbitkan saham baru, biaya emisi atau flotation cost akan muncul. Biaya tersebut dipakai untuk membayar biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham, seperti biaya akuntan, mencetak saham, dan lainnya. Penerimaan kas bersih dengan demikian akan lebih kecil setelah biaya emisi tersebut dimasukkan. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Dan untuk menghitung biaya modal tertimbang tersebut, pastinya kita harus melakukan beberapa langkah terlebih dahulu agar dapat teranggarkan dengan baik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.